Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, yaitu mata pelajaran IPA pada kelas 5 SD. Adapun organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita ke organ penyusun sistem pencernaan, kita harus tahu dulu apa sih sistem pencernaan itu, apa sih organ itu. Jadi di sini sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, artinya itu proses penguraian makanan yang semulanya kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya organ. Di sini organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama membentuk satu kesatuan dan melakukan fungsi di dalam tubuh. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk satu kesatuan kemudian menjadi sebuah organ yang kemudian melakukan fungsinya di dalam tubuh. Contohnya itu kayak sebuah donat. Nah, donat itu terbentuk dari beberapa bahan. Ada telur, ada terigu, ada susu. Nah, kemudian bekerja sama atau diolah menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan, yaitu donat itu sendiri. Begitu pula juga organ. Kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama membentuk satu kesatuan, contohnya lambung yang kemudian melakukan fungsinya di dalam tubuh. Jadi udah jelas ya, jadi tadi sistem pencernaan itu adalah mengubah zat-zat menjadi dari zat yang kasar menjadi lebih halus sehingga mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, adapun organ penyusun sistem pencernaan, di mana organ penyusun sistem pencernaan itu ada 6. Dimulai dari organ yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, dan yang terakhir adalah anus. Jadi ada 6 sistem pencernaan manusia. Oke, sistem pencernaan yang pertama itu ada mulut, di mana mulut itu berfungsi untuk ada gigi untuk mengunyah makanan, yang kedua ada lidah untuk mendorong makanan, dan yang ketiga ada kelenjar ludah untuk memproduksi cairan mulut atau biasa kita sebut dengan biur. Nah, di dalam mulut itu terjadi 2 proses pencernaan makanan, ada proses mekanis dan ada proses kimiawi. Next. Oke. Jadi kita geser dulu. Oke. Jadi pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis ini di mana organ yang berperan di dalamnya yaitu ada gigi dan ada lidah. Pencernaan mekanis oleh gigi yaitu mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Yang kemudian lidah yaitu menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa yang dibantu oleh kelenjar ludah. Jadi pencernaan mekanis itu intinya itu tidak ada campur tangan zat kimia atau cairan kimia seperti enzim yang ada di pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh zat kimia seperti enzim petialin, di mana prosesnya itu organ yang bekerja ada kelenjar ludah yang mengandung enzim petialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Contohnya itu ketika kalian memakan nasi. Nah, di nasi itu mengandung zat pati atau karbohidrat. Selanjutnya enzim petialin di dalam enzim petialin di dalam air liur itu
mengubah pati menjadi gula sederhana. Bahkan sebelum kita menelan makanan. Jadi coba kalian perhatiin kalau kalian makan nasi itu pasti ada rasa-rasa sedikit manisnya. Jadi pencernaan mekanis, ada dua organ yang bekerja atau berperan, yaitu gigi, di mana gigi berfungsi untuk mengunyah makanan dari yang besar atau kasar menjadi lebih halus agar mudah ditelan, yang dibantu oleh lidah yang berfungsi untuk menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa. Kemudian pencernaan kimiawi, organ yang berperan itu ada kelenjar ludah. Di dalam kelenjar ludah itu mengandung enzim petialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau zat pati tadi yang ada di dalam nasi menjadi gula yang sederhana, sehingga saat kita makan nasi itu ada rasa manis-manisnya. Selanjutnya yang kedua, ada kerongkongan. Berbentuk seperti tabung yang dibalut dengan otot. Bisa lihat gambarnya di ke lambung tadi. Kemudian kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan yang kemudian itu berada di antara mulut dan lambung. Nah, selain itu kerongkongan juga menghasilkan gerakan perisaltik ya namanya, dimana gerakan perisaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Coba kalian perhatiin kalau kalian makan di kerongkongan itu pasti ada kayak gerakan apa ya, gini, ada menonjol sedikit. Nah, itu yang dinamakan dari gerakan perisaltik tadi. Selanjutnya makanan setelah dari mulut disalurkan ke lambung melalui kerongkongan, kita ke lambung. Nah, bisa dilihat organ lambung. Nah, di mana lambung itu berbentuk seperti kantung besar dan terletak di perut sebelah kiri. Di organ ini banyak terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi memecah molekul makanan. Asam lambung juga berfungsi untuk membunuh bakteri dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Fungsi utama lambung adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Artinya itu mengubah zat makanan yang besar dan kasar tadi menjadi bentuk yang lebih kecil dan sederhana lagi agar tubuh mudah menyerapnya. Contohnya itu, bayangin makanan seperti balok besar yang kemudian di lambung balok itu dipotong menjadi bagian-bagian kecil oleh gunting kimiawi, yaitu asam dan enzim tersebut, sehingga bisa masuk ke lubang yang kecil di bawah lambung ini, yaitu dinamakan dengan usus. Nah, di dalam lambung itu juga terdapat dua macam pencernaan juga, yaitu ada mekanis dan kimiawi. Jadi di lambung tadi itu terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi memecah molekul makanan. Di dalam lambung kita ada balok besar yang kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil oleh gunting kimiawi, yaitu asam lambung dan enzim tadi, sehingga menjadi makanan yang lebih kecil, halus, sehingga mudah disembung. Agak ngelek ya, seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar dari lambung. Nah, ini yang namanya adukan tersebut bercampur dengan getah lambung, yaitu asam lambung dan enzim, sehingga makanan tadi bisa oleh tubuh. Selanjutnya makanan yang sudah 4, yaitu, nah ini dia usus halus, bisa dilihat ya, bisa dilihat di mana usus halus ini merupakan saluran terpanjang pada sistem pencernaan, di mana panjangnya itu bisa mencapai 6-8 meter. Fungsi dari usus halus ialah sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah. Sari makanan itu seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, jadi usus halus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan yang sudah diolah tadi di lambung. Usus halus juga dipecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu
duodenum yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan ileum yaitu usus penyerapan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini usus 12 jari, duodenum, muara dari saluran yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas, yaitu ini. Selanjutnya usus kosong, jejunum. Nah, kemudian yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, seperti ini. Jadi molekul-molekul atau makanan yang udah diolah di lambung tadi itu diserap oleh usus penyerapan. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti usus itu akan menyerap sari-sari makanan yang berupa karbohidrat, mineral, protein yang tadi. Usus itu merupakan organ pencernaan yang usus halus ya, yang keempat, dan merupakan tempat mengolah makanan yang paling lama dan merupakan peran yang sangat penting juga ya. Kemudian makanan tadi yang udah diserap, usus, ini dia usus besar, gambar dari usus besar, anatomi dari usus besar. Jadi fungsi utama dari usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi fungsi utama dari usus besar ini ialah menyerap air dari sisa makanan yang belum dicerna, kemudian berfungsi juga untuk membentuk dan memadatkan feses atau kotoran, serta membantu memproduksi vitamin tertentu seperti vitamin K dan vitamin lainnya oleh bakteri usus. Setelah usus halus menyerap sebagian besar nutrisi, sisa makanan cair memasuki usus besar. Nah, kemudian usus besar menyerap kembali air dan garam dari sisa makanan tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang lebih padat atau membentuk feses agar lebih padat. Ini bagian-bagiannya ada kolon datar ya, seperti ini, yang datar, kolon naik itu yang naik, dan kemudian kolon turun yang turun, dan kemudian ada rektum, ada anus. Di sini juga ada usus buntu, umbai cacing. Umbai cacing ini berfungsi sebagai organ pertahanan kekebalan tubuh dan menyimpan bakteri baik dengan sebagai cadangan untuk usus. Selanjutnya, organ pencernaan yang terakhir yaitu anus, saluran pencernaan yang akhir yang berfungsi sebagai jalan keluarnya tinja dari tubuh atau kotoran dari dalam tubuh, atau yang biasa disebut feses tadi. Selain itu juga anus berperan dalam mengendalikan tinja seperti merasakan jenis tinja apakah padat, cair, gas, serta melindungi tubuh dari infeksi juga. Nah, sebelum ini berfungsi untuk menyimpan tinja sebelum dikeluarkan, sebelum waktunya keluar. Jadi sistem pencernaan yang pertama mulut, kanan mengubah makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil, kemudian disalurkan ke lambung, kemudian diolah lagi asam lambung dan enzim makanan itu disalur di mana tempat penyerapan sari makanan seperti vitamin, mineral, protein. Nah, jadi di usus halus itu proses pencernaan yang paling lama karena ada penyerapan sari makanan yang berfungsi untuk tubuh, yang berfungsi dan berguna untuk tubuh. Nah, kemudian sisa-sisa makanan yang tidak diserap tadi disalurkan lagi ke usus besar, di mana usus besar tadi ini berfungsi untuk menyerap sisa air dari makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, yang kemudian membentuk dan menyimpan feses atau tinja. Kemudian disimpan lagi ke dalam rektum dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Ini mohon maaf ya, PPT-nya agak salah. Seharusnya usus halus dulu baru usus besar dan kemudian anus. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran pada video ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.